Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya interaksi antar manusia. Namun, terkadang dalam interaksi tersebut suka menimbulkan luka, suka menimbulkan kesalahpahaman, bahkan bisa menimbulkan yang namanya kesumat. Kesumat itu adalah prasangka buruk yang tumbuh tanpa dasar yang jelas, yang bisa meracuni hubungan antar manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." Quran Surah Al-Maidah ayat 8. Nah, ayat ini itu mengingatkan kita bahwa dendam hanya akan menutup pintu keadilan dan ketenangan dalam hati. Jika dibiarkan, dendam dan kusumat dapat melihat penyakit hati yang merusak hubungan sosial, menghancurkan persaudaraan, bahkan menjauhkan kita dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada suatu kisah tentang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika itu ada seorang yang mencela Abu Bakar, dan ketika itu Abu Bakar sedang duduk bersama Rasulullah, dan Rasulullah pun hanya tersenyum mendengar celaan tersebut karena Abu Bakar diam. Kemudian orang itu lagi dan lagi mencela Abu Bakar, lagi dan lagi mengolok-olok Abu Bakar, dan akhirnya Abu Bakar terpancing. Abu Bakar menimpali cercaannya, dan ketika itu juga Rasulullah pergi meninggalkan Abu Bakar. Rasulullah berdiri dari tempat duduknya kemudian pergi. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Abu Bakar berdiri meninggalkan tempat duduknya. Abu Bakar datang kepada Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang itu telah mencelaku berkali-kali, tapi engkau tetap diam. Kenapa? Ketika aku membalas celaannya, engkau malah pergi." Kemudian apa jawaban Rasulullah? "Bersamamu tadi ada malaikat yang menimpali orang tersebut." Jadi ketika Abu Bakar diam, ketika Abu Bakar tidak membalas celaan orang tersebut, itu ada malaikat yang menimpali celaannya. Tapi ketika Abu Bakar menimpali celaan orang tersebut, itu bukan lagi malaikat, melainkan setan. Dan apa kata Rasulullah? Rasulullah tidak ingin duduk bersama setan. Itulah yang menyebabkan Rasulullah pergi dari tempat duduknya dan meninggalkan Abu Bakar dan orang tersebut. Nah, mungkin apa yang dialami oleh Abu Bakar itu pernah juga kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ketika konflik tersebut sulit diselesaikan dan makin memuncak, kemudian hati juga semakin sakit dan sulit untuk memaafkan, dan kadang kita juga menghalalkan segala cara untuk membalaskan dendam. Nah, dari kisah Abu Bakar tadi, Rasulullah sudah menjelaskan bahwasanya ketika ada orang yang mencela kita, kemudian kita diam, itu malaikat yang akan membalas celaannya gitu. Melainkan kalau misalkan kita yang membalas celaannya, itu artinya setan. Nah, di sini kita bisa memilih, kita lebih memilih diam atau membalas celaan tersebut. Nah, jadi dari cerita Abu Bakar tadi kita bisa mengambil hikmah atau bisa mengambil nilai mana yang lebih baik ketika kita sedang dicela. Apakah kita diam saja atau kita menimpalinya dengan celaan juga, atau kita membalasnya dengan celaan juga? Mana yang lebih baik? Di sini Rasulullah sudah memberitahu kepada Abu Bakar, ketika Abu Bakar diam hanya mendengarkan celaan kepada Abu Bakar, Rasulullah tersenyum. Karena apa? Karena malaikat yang membalas celaan tersebut. Tapi ketika Abu Bakar menimpali atau membalas celaan tersebut, Rasulullah bilang itu setan. Dan Rasulullah nggak suka itu, makanya Rasulullah lebih memilih untuk pergi dari tempat duduknya. Nah, dari sini kita bisa bijak, kita bisa memilih apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang dicela, ketika kita sedang diolok-olok gitu. Dan Rasulullah mengajarkan kita untuk diam.
Baiklah, setelah kita mendengarkan cerita dari Abu Bakar tadi, kita juga bisa mengambil nilai-nilai atau hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Kemudian Rasulullah juga menegaskan dalam hadis riwayat Muslim, janganlah kalian mendengki, janganlah kalian saling membenci, saling membelakangi atau bermusuhan, dan janganlah kalian menjual barang yang sedang dijual oleh saudara kalian. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Untuk waktunya saya ucapkan banyak terima kasih.